Hola amigos parantos, kumaha mangus. Mohon maaf karena nggak yakin movie baru sempat upload video lagi. Karena seminggu kemarin gue pribadi sedang berduka atas kepergian ibunda tercinta. Jadi sebelum mulai Mimin meminta doa dari para amigos agar ibunda Mimin mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sedihnya karena kesedihan gak akan bisa mengembalikan semuanya. Dan tugas kita yang masih hidup adalah mendoakan mereka yang telah pergi agar tenang di alam sana. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi part 8 dari serial Akame ga Kill yang sempat tertunda guys. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Semua petinggi di kerajaan mulai cemas dengan pemberontakan yang telah berhasil menguasai beberapa tempat dan akan segera menuju ibu kota. Tapi seorang panglima bernama Bodo yang katanya kekuatannya setara dengan Esdet bilang tak perlu khawatir karena ia akan menjaga ibu kota. Sang Perdana Menteri lalu memperkenalkan tim elit yang sudah ia buat. Dan tak disangka ternyata pria yang di part kemarin menteleportasi Esdet dan Tatsumi ke sebuah pulau ternyata adalah putra sang Perdana Menteri sendiri yang bernama Sura. Sura yang dijadikan komandan pasukan elit bilang pada Panglima Bodo agar ia tak usah turun tangan menghabisi para pemberontak. Sang Panglima tak mau mendengarkan kata-kata Sura dan kemudian pergi dari tempat itu. Sementara para anggota Nightrade yang telah menyelesaikan misi mereka di Kyoro telah memasuki ibu kota untuk memulai misi pembunuhan sang menteri. Mereka pun membagi diri dalam 3 kelompok. Tatsumi yang menjalankan misi bersama Lubok lalu ditemui seorang wanita dari tim perlawanan. Tim perlawanan ini adalah orang-orang yang bekerja di dalam istana tapi mereka tak menyukai pemerintahan sang kaisar dan perdana menteri. Maka dari itu mereka secara diam-diam memberontak dan membantu pasukan revolusi. Gadis itu pun lalu membawa Tatsumi dan Lubok ke dalam istana. Sesampainya di tempat pasukan perlawanan berkumpul, hal mengejutkan terjadi karena semua orang telah dibantai. Tak lama mayat-mayat itu yang ternyata udah dipasangi bom meledak yang ternyata itu adalah perbuatan Sura yang lalu muncul di hadapan mereka bertiga. Sura mengenali Tatsumi yang pernah ia lihat bersama Esdet dan di sana akhirnya Tatsumi mengetahui jika Suralah yang udah mengendalikan para monster. Saat Tatsumi bertanya apa alasan Sura membuat kekacauan menggunakan para monster, si Sura menjawab jika ia hanya bermain-main saja membuat Tatsumi marah dan langsung menyerang. Tapi belum juga Tatsumi bisa mendekat, Bodo lalu muncul dan langsung menyerang Tatsumi menggunakan kekuatan petirnya. Lubok yang ingin membantu Tatsumi dihalangi oleh Sura hingga terjadi pertarungan 1 lawan 1 di antara keempat orang tersebut. Sura lalu menunjukkan senjata kerajaannya yang bernama Sambala yang bisa membuat si Sura berteleportasi ke tempat yang sebelumnya udah ia tandai. Namun ia bilang kekuatan itu sangat menguras tenaganya. Ia pun lalu menyuntikkan sebuah serum yang bisa membuat kekuatannya berlipat ganda hingga bisa berpindah kemanapun yang ia mau. Lubok terus berlari tapi Sura bisa mengejarnya menggunakan kekuatan senjata kerajaan yang ia miliki. Bahkan ketika Lubok berlari ke udara, ternyata Sura bisa berteleportasi ke sana juga. Karena ternyata ia udah menandai semua tempat yang ada di dalam istana tersebut. Sementara si Tatsumi yang melawan Bodo kesulitan karena perbandingan kekuatan mereka yang terlalu jauh. Lubok yang mengkhawatirkan Tatsumi lengah dan berhasil dipegangi oleh gadis dari kelompok perlawanan tadi. Karena gadis itu ingin Sura membebaskan ayah dan juga ibunya. Tanpa diduga, si Sura malah menebas leher gadis itu karena telah mengganggu pertarungannya melawan Lubok. Si Sura lalu bilang jika semua orang hanya ia anggap sebagai mainan, dan cita-citanya adalah melampaui ayahnya dan bisa berkuasa di ibu kota. Mendengar itu, Lubok marah dan berkata jika permainan sudah selesai hingga kemudian... Ternyata Lubok dari tadi berlari ke sana kemari untuk menyebarkan crosstail yang ia jadikan sebagai perangkap. Saat Lubok hampir mengalahkan Sura, gadis tadi tiba-tiba bangkit lagi dan menusuk Lubok dari belakang. Ia meminta Sura untuk membebaskan kedua orang tuanya dan lalu gadis itu pun kemudian tewas. Sura malah menertawakan gadis itu karena ternyata ia udah membunuh kedua orang tuanya sejak lama. Ia pun lalu mengeluarkan kekuatan tersembunyinya yang bisa memindahkan Lubok ke sebuah tempat yang ia sebut sebagai ujung dunia. Yang katanya tak ada seorang pun yang pernah bisa keluar dari tempat itu.
Lubok yang gak bisa dikalahkan begitu saja ternyata udah mengikatkan benangnya ke tangan Sura, hingga Sura pun tertarik ke dalam portal buatannya sendiri. Saat Sura akan kabur, Lubok pun melemparkan sebuah tombak yang tepat menancap di dada Sura. Sura bilang ia tak boleh mati di tempat itu karena cita-citanya belum terwujud. Si Lubok yang sangat marah karena Sura hanya menganggap semua orang sebagai mainannya pun akhirnya membunuh Sura dengan menghancurkan jantungnya. Tubuh mereka berdua keluar melalui portal dan jatuh dengan cepat menuju bumi. Lubok yang tahu kalau kematiannya udah dekat lalu mengingat semua teman dan gadis yang sangat ia cintai. Ia pun menyerahkan semuanya pada Tatsumi dan Lubok pun akhirnya tewas di tempat itu. Sementara si Perdana Menteri bersedih atas kematian putranya. Ia lalu ingin menyiksa Tatsumi yang udah dikalahkan bodoh dan kini berada di dalam penjara. Tak lama, Esdet pun datang dan berkata kalau ia yang akan mengurus si Tatsumi. Hingga keesokan harinya, pengumuman tentang eksekusi mati Tatsumi ditempel di pusat kota dan membuat semua anggota Night Raid terkejut. Mine yang menyukai Tatsumi tanpa pikir panjang bermaksud membebaskannya. Tak diduga, anggota Night Raid yang tersisa malah mendukung dan siap membantu. Bahkan Agenda pun lalu merencanakan pembebasan Tatsumi. Kembali ke Tatsumi yang ditemui Esdet. Si Esdet mencoba membebaskan Tatsumi dengan cara mengajaknya bergabung dengan pihak kerajaan yang tentu aja ditolak mentah-mentah oleh si Tatsumi. Karena penolakan itu, Esdet bilang ia sendirilah yang akan mengeksekusi si Tatsumi. Wave terkejut dengan keputusan pemimpinnya itu, tapi Ran bilang Esdet melakukan itu karena cintanya pada Tatsumi dan ia tak mau orang lain yang menghukum mati si Tatsumi, guys. Si Wave yang tak mengerti jalan pikiran Esdet lalu diberitahu oleh Kurome jika itu adalah bagian dari cinta. Karena alasan Kurome ingin membunuh Akame pun adalah karena ia mencintai kakaknya itu dan tak mau Akame mati di tangan orang lain. Keesokan harinya, hari eksekusi Tatsumi pun tiba dengan dipimpin langsung oleh Sang Kaisar Agung. Saat Esdet bersiap mengeksekusi Tatsumi, Mine datang dan menembaki ke tengah arena hingga tak lama Najenda bersama Susanoo dan juga Leone datang menaiki air manta dan langsung membuat ledakan hebat di tengah panggung eksekusi. Bodo tak tinggal diam dan menyerang air manta hingga ia kemudian harus berhadapan dengan Mine dan juga Leone. Sedangkan Najenda bersama Susanoo melawan si jenderal terkuat. Walau sudah bekerja sama, Mine dan Leone kesulitan mengimbangi kekuatan Bodo. Bahkan si Leone dibuat tak bisa bergerak setelah terkena petirnya. Sementara Susanoo dan Agenda pun mengalami hal serupa ketika melawan Esdet hingga akhirnya mereka menyatukan kekuatan seperti waktu melawan Kurome sebelumnya. Mine yang kini berhadapan 1 lawan 1 dengan Bodo tambah kewalahan, apalagi si Panglima bisa mementahkan semua tembakan Mine. Si Bodo bersiap mengeluarkan serangan terkuatnya, tapi Mine dengan kekuatan pumpkin yang semakin besar saat penggunanya terdesak, beradu kekuatan langsung dengan sang Panglima. Hingga akhirnya Mine yang mempunyai tekad lebih besar untuk menang bisa mengungguli kekuatan Bodo. Sampai-sampai si Bodo terkejut dan berkata "Nani?" Dan akhirnya ia pun tewas di tempat itu. Mine pun tak sadarkan diri dan Tatsumi pun berhasil dibebaskan Akame dan langsung menolong Mine. Karena misi membebaskan Tatsumi selesai, terlebih Mine tak sadarkan diri, Najenda pun memutuskan untuk mundur. Tapi tentu aja Esdet tak akan membiarkan mereka lari begitu saja. Susanoo mencoba menghalau Esdet, tapi kekuatan es sang jenderal yang sangat dahsyat bisa membekukan tubuh Susanoo. Dan kemudian Esdet pun menghancurkan tubuh Susanoo beserta inti kehidupannya. Tak diduga, Susanoo bisa bangkit lagi berkat penggabungan kekuatannya dengan Agenda yang udah siap mati karena telah memakai kekuatan itu sebanyak 3 kali. Kekuatan Susanoo menjadi lebih kuat, tapi Najenda menyuruh Tatsumi lari bersamanya dan para anggota Night Raid lain sementara Susanoo mengulur waktu. Karena Najenda bilang walau kekuatan Susanoo udah meningkat, ia masih tetap bukanlah lawan seimbang untuk Esdet. Tatsumi sempat bimbang dan tak mau meninggalkan Susanoo. Tapi Susanoo meyakinkan Tatsumi dengan berkata ia tak pernah menyesal bergabung dengan Night Raid dan kemudian mengucapkan kata perpisahan. Tatsumi dan yang lainnya segera meninggalkan tempat tersebut. Esdet yang kagum pada pengorbanan Susanoo pun bahkan bilang ia akan mengingat Susanoo sebagai seorang pejuang. Dan lalu mereka pun saling melancarkan serangan terakhir. Sementara di tempat lain Mine yang udah terluka sangat parah akhirnya menyatakan cintanya pada Tatsumi, tapi setelahnya Mine pun akhirnya tewas.
Tatsumi yang merasa terpukul dengan kematian dua orang teman karena berusaha menyelamatkannya, lalu diyakinkan oleh Najenda, Akame, dan juga Leone jika perjuangan mereka harus dilanjutkan untuk semua teman yang telah gugur. Saat sendirian, Najenda pun menyadari kalau Susanoo menggunakan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya. Karena seharusnya Najenda tewas karena udah menggunakan kekuatan penggabungan sebanyak 3 kali. Setelah pembebasan Tatsumi, para penduduk pun mulai berani melawan karena tahu jika kerajaan akan segera runtuh. Wave lalu mengatakan hal itu pada Ran, dan ternyata si Ran ini sebenarnya mendukung untuk merubah sistem kerajaan yang sekarang. Maka dari itu, ia bergabung dengan Jaegers untuk melakukan perubahan dari dalam. Karena baginya, memberontak secara langsung adalah tindakan yang bodoh. Pasukan revolusi udah mulai memasuki ibu kota walau mereka harus berhadapan langsung dengan Esdeath dan dibantai oleh sang jenderal yang bahkan hanya seorang diri. Mayat para pasukan revolusi pun kemudian digantung di tengah kota, dan Akame yang datang melihat kejadian itu menyadari jika di salah satu tubuh yang digantung ada sebuah kode untuknya. Seseorang menuliskan kode jika ia menunggu Akame di dalam hutan, dan Akame tahu kalau yang menulis itu adalah Kurome yang ingin menyelesaikan pertarungan terakhir mereka. Tatsumi ingin ikut bersama Akame, tapi gadis itu bilang jika kekuatan Tatsumi dibutuhkan untuk pertarungan terakhir. Hingga akhirnya Akame pun pergi seorang diri, lalu part 8 pun selesai. Oke, datang lagi besok buat tahu ending dari serial Akame ga Kill ini. Karena videonya udah habis, gue Ega undur-undur dan nggak yakin movie. Pamit.